Saya akan menunjukkan dengan time dia. Saya akan menunjukkan dengan medan listrik. Jadi dalam kita sebagai orang elektro itu sangat penting ya untuk membahas mengenai medan listrik. Yang tadi mengenai vektor, besaran vektor itu saya katakan tadi. Dalam elektro itu banyak berbicara mengenai besaran vektor. Konsep tentang medan atau field digunakan untuk menjelaskan interaksi antara dua atau lebih objek yang tidak berinteraksi langsung secara fisik. Jadi yang dimaksud dengan medan itu adalah daerah masih dipengaruhi oleh gaya suatu sesuatu. Baik itu dikatakan gaya misalnya mekanik ataupun gaya listrik, oleh muatan-muatan listrik. Jadi yang namanya medan itu kalau masih dipengaruhinya berarti dia masih dalam medannya. Medan listrik. Jadi kalau misalnya ini saya contohkan aja secara real, misalnya di sekitar saya ini ada satu titik, kemudian ada medan listrik yang mempengaruhinya, maka titik tadi akan bernilai atau mendapatkan besar tertentu dari pengaruh medan listrik yang saya buat ini. Itu yang namanya medan. Kemudian eh, ini saya contohkan yang elektro aja lah. Kalau medan gravitasi, temperatur itu enggak saya contohkan. Contohnya medan listrik tadi. Nah, misalnya ada satu penghantar, penghantar listrik, katakanlah kabel, kabel tegangan tinggi, dia memiliki tegangan sampai 20 kV, sorry 150 kV, maka dia akan menghasilkan medan medan listrik. Jadi daerah sekitar di sekitar kabel penghantar yang 150 kV tadi akan mendapatkan besaran medan. Jadi misalnya ada ada satu titik di bawah penghantar, misalnya 5 meter di bawah penghantar 150 kV, maka titik tersebut akan dipengaruhi oleh medan listrik 150 kV. Berapa jaraknya? Itulah makanya medan listriknya itu akan berbeda-beda. Makanya namanya itu besarannya adalah besaran vektor. Ya kan kayaknya kayak jual obat gitu. Ya, contohnya misalnya ada sumber Q besar, kemudian terdapat muatan lain kecil, maka Q kecil dan Q besar ini akan saling mempengaruhi. Bagaimana kalau merasa kan punya ini luar. Nah, ibunya ada mah. Kecil-kecil gitu. Jadi kan Terus saling mengangkat muatan Q besar akan merasakan muatan Q kecil, muatan Q kecil juga akan dirasakan oleh atau merasakan muatan daripada Q besar. Itu yang namanya medan listriknya. Jadi kalau Q kecil masih berada dalam medan Q besar, berarti masih ada pengaruh Q besar terhadap muatan Q kecil. Ini contohnya, deskripsinya, menggambarkan garis-garis medan itu. Jadi kalau ada suatu muatan positif ini,
muatan negatif, maka garis medannya itu kita gambar seperti ini. Nampak. Kalau positif arahnya keluar, kalau muatan negatif arahnya ke dalam. Dan muatan garis-garis tersebut tidak akan saling berpotongan karena kan kita tahu arahnya itu ke keluar, nggak akan mungkin saling berpotongan ya karena membesar membentuk sudut. Nah, kalau ada dua buah muatan, misalnya positif dan negatif, ini kan muatannya kan ini saling tarik menarik, ada pengaruh. Maka garis medan tadi yang kalau positif itu keluar keluar, negatif masuk masuk ya, ini tadi ya. Ini yang negatif masuk masuk, yang positif keluar keluar garisnya, maka ini akan melengkung dia karena yang ini menerima, yang negatif menerima, yang positif ini adalah mengeluarkan gaya medan. Sorry, ini apa tuh garis-garis gayanya. Maka dia akan dari positif masuk ke negatif. Positif masuk ke negatif. Itu yang seperti lengkung. Kenapa dia melengkung? Karena sebenarnya arahnya itu dia mau keluar. Tapi karena dipancing oleh muatan negatif ini, dia jadi masuk ke negatif. Kemudian juga kalau muatannya ini sama, positif dengan positif, maka muatan itu akan saling tolak menolak. Begitu juga arahnya. Yang tadinya dia dari positif ini mau berbentuk matahari seperti ini tadi, seperti yang gambar pertama tadi, maka dia akan mengelak daripada yang positif yang satunya. Sehingga dia bentuknya jadi nah, contohnya ini banyaknya garis yang masuk atau keluar sebanding dengan besar muatan. Ya, seperti inilah ya. Jadi ada positif, negatif, ini seperti yang digambar di kiri ini. Nah, begitu juga dengan, nah ini kan garis-garisnya berbeda. Jadi Q1 ini cuma bisa menerima garis-garis yang sedikit, makanya dia lebih jarang ini. Jadi tidak semua garis-garis daripada Q2 itu diterima oleh Q1. Kalau ini lebih lebih banyak. Seperti inilah gambar garis gaya listriknya itu ya, garis-garis fluksinya. Kemudian medan listrik akibat partikel bermuatan. Medan listrik di satu titik yang ditimbulkan oleh muatan sumber Q sedemikian sehingga, nah ini cara menghitungnya ya, rumus untuk menghitung gaya pada suatu muatan. Jadi gaya F pada muatan Q kecil itu sama K kali Q besar kali Q kecil, dua muatan yang berbeda ini dibagi dengan jarak kuadratnya. Itu kuadrat jaraknya dikali dengan RQ ini artinya vektor garis Q dengan Q kecil dengan vektor garis Q besar. Dibagi dengan harga mutlak RQ dikurang RQ besar. Ini operasi vektor ya. Ini adalah operasi vektor. Ini ada di titik tempat muatan Q berada. Jadi pada posisi Q itu, jadi kalau misalnya medan listrik eh, pada titik posisi Q itu maka dinyatakan dengan rumus F yang ada pada posisi tersebut dibagi dengan Q atau besar muatannya. Ini menjadi rumusan yang baku untuk menentukan medan listrik yang diakibatkan oleh satu muatan. Ini satu muatan ya, muatan titik. Kemudian medan listrik akibat partikel bermuatan sama juga rumusnya seperti ini. Kemudian ada satu lagi, misalnya kalau beberapa muatan sumber yang mempengaruhi suatu titik, tinggal dijumlahkan. Misalnya EA, medan pada A akibat oleh Q1, Q2, dan Q3, dan seterusnya. Maka dijumlahkanlah K kali Q1 per
RA Q1 kuadrat dikalikan RA dikurang RQ1 per RA kurang RQ1. Semua, Q2 juga gitu, Q3 juga. Jadi ini menunjukkan bahwa muatan atau medan listrik pada titik-titik tersebut pada Q1, Q2, Q3 itu dijumlahkan secara vektor. Jadi penjumlahannya bukan secara skalar tapi secara vektor. Di medan listrik akibat di titik A akibat muatan Q1, Q2, dan Q3. Kemudian tentukan medan listrik di titik 0,3 akibat muatan berikut. Nah, ini contohnya eh, ada dua buah muatan yaitu plus 8 nanocoulomb dan plus 12 nanocoulomb kan mempengaruhi suatu titik. Jadi ada dua titik, ada dua muatan, bagaimana pengaruhnya terhadap satu titik. Cara hitungnya seperti ini. Jadi muatannya ada Q1 dan Q2 di titik titik ya, 0,3 tadi. Ini yang garis merah, yang vektor merah. Maka S1 ini semua akibat muatan S1 ini, Q1 dan Q2 ini dihitung oleh S1, kemudian juga oleh muatan 2 atau E2. Baru dijumlahkan, maka E totalnya adalah S1 ditambah E2, kemudian akibat muatan 1 dan muatan 2. Ini contoh, jika Q1 16 mikrocoulomb dan Q2 4 mikrocoulomb, tentukanlah D agar medan listrik di P sama dengan 0. Jadi kalau medan itu pengaruh dari dua buah muatan itu, kalau dijumlahkan maka dia kan sama dengan 0. Ya kan? Q1 narik ke kiri, Q2 narik ke kanan, maka kalau dijumlahkan dia bisa hasilnya sama dengan 0. Kemudian medan listrik titik P akibat muatan Q1 yaitu Q1 dan akibat muatan Q2 yaitu Q2. Agar total agar total medan listrik sama dengan 0, berarti E1 harus sama dengan 2. Artinya medan oleh Q1 harus sama dengan Q2. Tinggal karena Q1 dengan Q2 itu berbeda nilainya, muatannya, maka di mana titik yang menyebabkan medan oleh Q1 itu sama dengan Q2. Ini dia caranya. Jumlahkan K kali Q1 per D kuadrat dengan K kali Q2 per 3 min D kuadrat. Di antara jarak antara P dengan Q2, jarak antara P dengan Q1. Dapatlah D itu sama dengan 2 meter. Jadi pada titik 2 meter, maka medannya itu karena pengaruh muatan 1, Q1 dan Q2 itu sama dengan 0. Nah, dia di situ medan listriknya sama dengan 0. Kemudian medan listrik oleh sistem dipol ini pada ikatan kovalen senyawa kimia, ini contohnya H2O. Nah, kenapa H2 itu selalu eh, bersatu antara H satu atom dengan eh, oksigen dua atom? Itulah ada karena ada medan listrik dipol namanya. Jadi dipol listrik merupakan sistem dua muatan dengan besar muatan sama namun jenis berbeda yang terpisah pada jarak tertentu. Secara keseluruhan berarti muatan total sistem itu sama. Jadi secara total muatan sistem itu antara H dengan dua buah atom oksigen itu adalah nol. Maksudnya air itu tidak ada medan listrik yang dihasilkan, netral. Padahal di dalamnya sendiri sebenarnya ada ikatan net, bukan lah, ya medan medan listrik antara atom hidrogen dan atom oksigen. Kemudian karakteristik suatu dipol listrik dinyatakan dengan momen dipol.
Pengaruhi oleh besar muatan dan jarak sisa antara. Jadi ini contohnya tadi kan medan listriknya ada yang arahnya E1, E2 besarnya sama sehingga dia jadi nol. Padahal dia untuk mengikat antara atom eh, hidrogen dengan dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen itu harus mempunyai medan listrik. Kalau tidak, dia oksigen dan hidrogen itu akan terpisah. Tapi setelah mereka menyatu antara dua atom hidrogen dan oksigen ini, dia tidak mempunyai medan listrik lagi. Ada satu ikatan-ikatan molekul itu yang ketika dia sudah terikat, dia masih mempunyai medan listrik. Karena mungkin ada kelebihan elektron terluarnya. Elektron terluar tadi yang mencari pasangan elektron muatan positif, tetapi dia tidak ada pasangan muatan positif, maka dia akan memiliki medan listrik. Jadi ya benda-benda tertentu bisa jadi memiliki medan listrik apabila dipengaruhi oleh medan listrik yang lain. Sehingga dia jadi tidak lagi netral atau medan listrik dia tidak jadi nol lagi, tapi sudah mempunyai nilai. Ini contoh-contohnya, silakan kalau Anda mau membacanya ya, karena ini penurunan rumus bagus juga untuk lebih memahami filosofis daripada apa yang saya jelaskan tadi, bagaimana pengaruh listrik oleh dua buah muatan misalnya, ini bisa Anda cari. Nah, kemudian distribusi medan kalau kita mengenal mungkin ada lempeng yang dikasih muatan di kapasitor misalnya atau baterai. Baterai ini kan ada elemen-elemen seperti lempeng seperti ini yang ada muatan di dalamnya. Ada juga yang berbentuk bola, dan ada juga yang berbentuk garis seperti penghantar ini ada. Jadi penghantar listrik itu katakanlah penghantar 150 kV itu terdiri dari di dalamnya kan ada aliran muatan listrik, sehingga dikatakan arus listrik. Aliran muatan itu berarti ada banyak muatan di situ. Pengaruh dari banyak muatan tersebut terhadap titik yang lain, jadi muatan listrik ini akan menghasilkan medan listrik. Nah, pengaruhnya itu kepada daerah yang ada di sekitar. Ya, kalau di bawah kawat tegangan tinggi itu banyak dipengaruhi oleh medan listrik, walaupun PLN sendiri sudah menjadikan itu aman dengan jarak sekian daripada kehidupan manusia atau seperti misalnya perumahan. Di medan listrik itu masih tetap ada di rumah-rumah penduduk itu, tapi nilainya sudah sesuai dengan standar kesehatan. Artinya tidak lagi dia membahayakan kesehatan. Karena ini juga medan listrik oleh distribusi muatan. Jadi cara menghitungnya dengan menggunakan integral. Kenapa digunakan integral? Karena masing-masing muatan itu mempunyai eh, medan listrik tersendiri, pengaruh medan listrik tersendiri. Baru dia dijumlahkan seluruhnya oleh Q1, Q2, Q3 sampai Q juta. Dijumlahkan semua, itulah medan listrik total yang ada satu titik. Itu pada satu titik aja ya. Pada titik yang lain dia akan punya nilai berbeda dan harus dijumlah. Jadi tentunya ini harus menggunakan metode elemen elemen hingga atau finite elemen method. Nah, kalau tidak, kalau kita menghitungnya secara manual tidak akan sanggup nah, banyak kali untuk perhitungan-perhitungan. Nah, bagaimana lagi misalnya kalau nanti dipelajari oleh medan elektromagnetik, penghantar berbentuk cincin, bagaimana pengaruhnya di titik tengah pada lingkaran, titik, dan lain. Ada berbentuk piring dan lain sebagainya. Ini semua menjadi persoalan-persoalan yang akan dibahas oleh orang-orang di teknik. Oke, saya kira demikian saja pembahasan kita. Silakan Anda baca nanti bahannya kalau saya kirim.
itu lebih memahami mengenai medan listrik secara fisika dulu ya, kan belum secara elektro ya. Oke, terima kasih ya. Jadi kita cukupkan di sini pertemuan kita. Kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Dan dibaca jarinya agar menambah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Semoga bermanfaat. Bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan kita berhenti. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, permisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, permisi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak.